Aku bersumpah demi Allah. Nah, maka kita mengagungkan Allah dengan menyumpahkan namanya. Maka jangan agungkan manusia dengan menyumpahkan nama manusia. Misalnya Anda mengatakan, demi ibuku aku bersumpah. Oh, Anda mengagungkan ibu seperti keagungan untuk Allah Azza wa Jalla. Yang diagungkan dengan sumpah itu Allah. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum. Tidak boleh kalian bersumpah dengan orang tua kalian. Maka tauhid itu jamaah sekalian, agungkan Allah dengan cara-cara untuk Allah, agungkan manusia dengan cara-cara manusiawi. Mengagungkan Allah dengan caranya Allah artinya agungkan Allah dengan segala ibadah. Semua ibadah, ucapan dan perbuatan itulah bentuk-bentuk penghormatan, bentuk-bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua pengagungan untuk Allah jangan gunakan untuk manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Madarijus Salikin insyaallah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai syirik, halaman 491 di buku. Baik, dalam rangkuman Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, syirik yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Karena ada beberapa cara Allah mengampuni dosa seseorang. Terkadang Allah mengampuni dosa karena kebaikan. Terkadang Allah mengampuni dosa disebabkan karena musibah. Terkadang Allah mengampuni dosa disebabkan sekedar istighfar. Nah, syirik ini tidak termasuk dosa yang dapat diampuni dengan kebaikan, tidak diampuni dengan musibah, tidak diampuni dengan istighfar, tidak diampuni juga dengan doanya orang-orang yang beriman. Satu-satunya ampunan atas syirik adalah taubat. Jadi Anda masih ingat dalam pembahasan yang berlalu lama, Allah ampuni dosa melalui 10 cara. Tetapi khusus syirik hanya diampuni oleh Allah dengan taubat saja. Apa pengertian syirik?
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yaitu menjadikan saingan bagi Allah, yakni mempersamakan Allah dengan selainnya. Mempersamakan, inilah konsep dasar dari syirik. Mempersamakan. Makanya kalau Anda lihat ayat-ayat tentang tauhid, konsep tauhid itu tidak mempersamakan. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, itulah tauhid, bahwa tidak seorang pun yang sama dengan Allah. Jadi kalau pada ayat pertama Allah bicara tentang ahad, bicara tentang keesaan Allah, lantas pada ayat keempat, ayat terakhir, Allah menyebutkan apa hakikat dari keesaan itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak seorang pun yang sama dengan Allah. Nah, oleh karena hakikat keesaan tidak ada yang sama dengan Allah, maka hakikat syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik. Imam Al-Muqrizi dalam kitab beliau Tajridut Tauhid, syirik itu hakikatnya adalah mempersamakan dengan 3 pengertian. Pertama, mempersamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Jadi Allah disamakan dengan makhluk ciptaannya. Ini syiriknya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat-sifatnya manusia. Mereka mengatakan Allah itu capek. Mereka mengatakan Allah itu kikir. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kita ini yang kaya. Miskin itu sifatnya manusia, kikir itu sifatnya manusia, capek itu sifatnya manusia. Tapi sifat-sifat manusia ini disifatkan kepada Allah. Maka mereka berniat atau tidak berniat menyamakan. Ketika mereka mensifati Allah dengan sifatnya manusia, mereka telah mempersamakan dengan niat atau dengan tanpa niat. Mempersamakan yang kedua, kebalikan yang pertama, yaitu mempersamakan manusia dengan Allah. Yakni manusia disifati dengan sifat-sifatnya Allah. Ini syiriknya orang Nasrani. Karena Nabi Isa adalah manusia, tapi oleh mereka disifatilah Isa ini dengan sifat-sifatnya Allah. Dengan tegas mereka mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Baik. Adapun nomor 3, kalau nomor 1 menyamakan Allah dengan manusia, nomor 2 adalah menyamakan manusia dengan Allah. Lalu yang ketiga ini syiriknya Firaun, yaitu menyamai Allah. Jadi dirinya sendiri yang menyamai Allah. Ketika Firaun itu mengatakan ana rabbukum al-a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Nah, begitupun setiap orang yang mensifati dirinya dengan sifat Allah,
Setiap orang yang mensifati dirinya dengan sifat Allah, ini telah terjebak dalam syiriknya Fir'aun. Sombong itu sifatnya Allah. Kalau ada yang mengambil sombong, ucapannya sombong, perilakunya sombong, Anda telah menggunakan sifatnya Allah untuk Anda. Nah, baiklah jamaah sekalian. Sampai di sini ada kesimpulan yang sangat penting. Kalau tauhid itu berarti jangan samakan Allah dengan selain Allah. Dan syirik itu berarti menyamakan Allah dengan selain Allah. Maka jelaslah kenapa Allah mengatakan tauhid ini keadilan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. Allah menyebutkan tauhid ini adalah keadilan karena di dalam tauhid manusia dimanusiakan dan Allah diallahkan. Di dalam tauhid itu manusia tidak disifati dengan sifatnya Allah, dan Allah pun tidak disifati dengan sifatnya manusia. Maka di dalam tauhid manusia adalah manusia, Allah adalah Allah. Nah, begitu terjadi syirik, terjadilah kekacauan. Manusia diallahkan dan Allah dimanusiakan. Manusia disifati dengan sifatnya Allah, sementara Allah itu disifati dengan sifatnya manusia. Itulah kekacauan dari syirik ini. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, ada satu ayat tentu dari kecil kita hafal betul. Allah berfirman, sabbihis marabbika al-a'la. Apa artinya? Sabbihis marabbika, maha sucikan semua nama Allah. Dari mana muncul kata semua? Tidak ada kullu. Dalam kaidah isim itu adalah ismi rabbika, ismi itu namanya isim mufrad, lalu digandengkan dengan rabbika. Kalau isim mufrad digandengkan atau diidhafatkan, maka dia mengandung makna umum. Maka sabbih isma rabbika artinya maha sucikan semua nama Allah, maha sucikan rahmannya Allah, maha sucikan hayyunnya Allah, maha sucikan qayyumnya Allah, maha sucikan ghaniyunnya Allah. Bagaimana Anda memaha sucikan nama Allah? Al-A'la. Maha sucikan semua nama Allah dengan A'la. Apa arti Al-A'la? Yang maha lebih tinggi. Kalau maha tinggi itu Al-Ali. Kalau Al-A'la artinya maha lebih tinggi. Apa pengertian lebih ini? Pengertiannya tidak ada tanding. Jadi Al-A'la maha lebih tinggi artinya maha tinggi tiada tanding. Itulah arti dari Al-A'la. Maha tinggi tiada tanding. Maka Allah berfirman, maha sucikanlah semua nama Allah menggunakan A'la. Rahmannya Allah itu A'la, tinggi tiada tanding. Ghaniyun, maha kayanya Allah A'la, maha tinggi tiada tanding. Hayyunnya Allah itu A'la, maha tinggi tiada tanding. Jadi kalau nama Allah belum dipasangkan dengan A'la, Anda belum sabbih, Anda belum memahasucikan nama Allah itu. Karena maha sucinya semua nama-nama Allah dengan A'la. Kalau tidak ada A'la, tidak dipasangkan A'la dengan semua nama-nama Allah, nanti ini akan mengandung kesamaan. Allah penyayang, ibuku penyayang, sama. Anda tidak memahasucikan lagi ketika Anda mempersamakan.
Nah, agar tidak mempersamakan, maka maha sucikan rahmannya Allah. Caranya bagaimana? Fahami rahman itu dengan a'la. Rahmannya Allah itu a'la, tinggi tiada tanding. Nah, apabila nama dan sifat Allah itu telah difahami dengan a'la, maha tinggi tiada tanding, di titik itu Anda telah memahasucikan. Di titik itu Anda tidak lagi mempersamakan. Baiklah jemaah sekalian. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hakikat dari syirik itu adalah mempersamakan. Bahasa Al-Qur'annya adalah taswiyah. Insyaallah nanti akan kita lihat ayatnya. Lalu beliau mengatakan, pertama, mempersamakan Allah dengan selain Allah dalam cinta. Jangan samakan Allah dengan selain Allah dalam cinta. Oleh karena Allah segala-galanya, maka cinta untuk Allah harus mengalahkan segala-galanya juga. Harus mengalahkan segala-galanya juga. Maka dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Al-Baqarah ayat 165. Sebagian manusia ada yang mempersamakan Allah dengan selain Allah. Ada yang menjadikan saingan bagi Allah. Saingan artinya mempersamakan. Siapa mereka? Yuhibbunahum ka hubbillah. Yakni orang-orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi kalau cinta Anda kepada orang tua seperti Anda mencintai Allah, oh, Anda telah mempersamakan. Jadi mempersamakan Allah dengan selain Allah tidak mesti dengan bahasa yang jelas Allah itu sama dengan manusia, ya tidak. Begitu haknya Allah Anda lakukan untuk manusia, Anda telah dinamakan menyamakan. Ingat, cinta Anda untuk manusia ini Anda hanya cinta manusiawi. Cinta anak kepada orang tua itu cinta manusiawi. Sementara cinta Anda kepada Allah adalah cinta ibadah. Di sini gunanya belajar tauhid. Hingga Anda dapat membedakan mana cinta yang manusiawi dan mana cinta yang ibadah. Nah, cinta orang tua kepada anak, cinta suami kepada istri, itu semuanya cinta yang bersifat manusiawi, bukan cinta ibadah. Adapun cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla bukan cinta manusiawi tetapi cinta ibadah. Nah, ketika Anda cintai manusia dengan cinta manusiawi dan Anda pun mencintai Allah dengan cinta manusiawi juga, di sini Anda telah mempersamakan. Jadi Anda jangan sampai tidak bisa membedakan apa cinta yang Anda gunakan untuk manusia dan apa cinta yang Anda gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dimaksud dengan cinta ibadah bahwa Anda mencintai Allah sampai Anda mentaati Allah dalam segala-galanya. Anda mencintai Allah sampai Anda mentaati Allah dalam segala-galanya. Tapi cinta Anda kepada orang tua tidak boleh sampai membuat Anda melakukan ketaatan segala-galanya. Anda cinta seorang ibu, apakah perintah ibu ini segala-galanya Anda lakukan? Ya tidak. Kalau ternyata atas nama cinta kepada ibu Anda lakukan segala-galanya, Anda telah mencintai ibu dengan cinta ibadah. Karena cinta kepada seorang ibu telah membuat Anda mentaatinya 100%. Mentaatinya secara total. Ini namanya cinta ibadah.
Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, bedakan dua cinta ini. Cinta yang membuat Anda taat secara total, ini cinta ibadah. Dan cinta seperti ini hanya untuk Allah. Adapun cinta kepada manusia adalah cinta manusiawi aja. Dalam kemanusiaan kita ada cinta antara suami istri. Dalam kemanusiaan itu ada cinta anak kepada orang tua kepada anak. Dalam kemanusiaan ada cinta seorang kawan kepada sahabatnya. Tapi cinta kemanusiaan itu terbatas. Batasnya di mana? Anda nggak boleh menuruti segala total. Anda nggak boleh mentaati secara total. Itulah batas di dalam cinta manusia. Adapun cinta kepada Allah itu tidak ada batas. Allah mau merintahkan apapun, tidak ada batas. Allah perintahkan kalian perang, nggak ada batas. Allah perintahkan sedekahkan harta kalian, nggak ada batas. Turuti semuanya. Jadi cinta kepada Allah cinta tiada batas. Cinta di mana kita mentaati Allah tanpa batas. Adapun cinta kepada selain Allah, cinta di mana kita mentaati dan menuruti secara dengan batas. Maka kalau orang tua memerintahkan Anda minjam bank, pinjamkan dulu saya uang di bank. Usia saya udah nggak cukup minjam di bank. Kasih tahu nggak bisa. Itu urusan laknat, dosa besar dalam agama. Kamu nggak cinta ibumu? Oh, di sini cinta harus dibatasi. Dibatasi dengan aturannya Allah. Justru kalau saya mencintai ibu tanpa batas, saya telah mencintai ibu dengan cinta ibadah. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, saya ulangi sekali lagi, di antara agungnya tauhid ini, bahwa Anda akurat menempatkan cinta. Anda tidak kacau dalam mencintai. Tidak mencintai Allah dengan cinta manusiawi dan mencintai manusia dengan cinta ibadah. Nah, makanya muncul cinta yang ketiga, yaitu cinta syirik. Cinta syirik itu kalau Anda mencintai selain Allah hingga membuat Anda menurut dalam segala hal, taat dalam segala hal. Seperti di zaman Nabi Saleh, ada seorang anak muda bernama Qudar. Mereka ada 7 orang. Si Qudar dan kawan-kawannya ini yang dimaksudkan oleh Allah di akhir surat Asy-Syams. Ya, naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Nuh mengatakan ini ontanya Allah dijaga. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Saleh dan mereka menyembeli onta. Siapa mereka? Qudar CS. Ada apa dengan Qudar ini? Qudar ini cinta kepada seorang gadis. Gak masalah kan? Masalah gak anak muda cinta kepada gadis? Anda aja masih normal cinta sama gadis. Cuma jangan main-main aja. Jadi Qudar cinta dengan seorang gadis. Masalahnya gadis ini mengatakan, kalau kamu cinta saya, bunuh ontanya Nabi Saleh. Tantangan cinta di sini harus melakukan maksiat. Itu tantangan cintanya Qudar. Ternyata Qudar atas nama cinta membunuh ontanya Nabi Saleh. Nah, inilah cinta syirik itu. Yang dimaksud dengan cinta syirik, bahwa Anda mencintai manusia bukan dengan cinta manusiawi, tapi Anda mencintai manusia dengan cinta ibadah. Nah, jamaah sekalian, coba periksa cinta-cinta Anda kepada manusia. Karena di sini ada 2 cinta yang mesti akurat. Boleh jadi Anda sudah akurat mencintai manusia. Aku cinta manusia dan aku nggak akan melanggar Allah untuk manusia. Tapi bagaimana cinta yang kedua? Apakah Anda mencintai Allah dengan cinta ibadah, sehingga di dalam cinta kepada Allah itu Anda rela melakukan segala-galanya? Kadang-kadang masih mikir-mikir juga. Kita cintai Allah, tapi dalam taatnya kita kepada Allah belum total. Nah, jadi kalau Anda selamat dalam cinta yang pertama,
belum tentu Anda selamat dalam cinta yang kedua. Jadi dengan demikian, cintai Allah dengan cinta ibadah. Cinta yang membuat Anda taat dalam segala-galanya. Jemaah sekalian, ada nggak cinta tanpa taat? Nggak ada. Nggak ada cinta tanpa nurut. Itu bahasa gampangnya. Di mana ada cinta, berarti di sana Anda nurut. Cinta tapi membangkang, itu cinta munafik itu. Cinta itu adalah menurut. Sebesar cinta, sebesar itu Anda menurut. Maka kalau Anda mencintai Allah, menurutlah total 100%. Baik jemaah sekalian, jadi ayat 165 surat Al-Baqarah, satu pelajaran penting bagi kita, bahwa saat kita mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah, artinya Anda cintai selain Allah dengan cinta ibadah, oh itu namanya telah mempersamakan Allah dengan manusia. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, mempersamakan Allah dengan manusia. Pertama tadi dalam cinta, yang kedua dalam pengagungan dan ibadah. Dalam pengagungan dan ibadah. Yang dimaksud pengagungan adalah penghormatan. Yang dimaksud dengan pengagungan adalah penghormatan. Jadi syirik yang kedua, jangan sampai samakan pengagungan alias penghormatan antara Allah dengan manusia. Hormati manusia dengan cara yang layak untuk manusia. Hormati Allah dengan cara yang layak untuk Allah. Bertemu manusia, kemudian Anda selamat, Anda telah menghormati manusia dengan cara yang tepat. Tapi kalau Anda menghormati manusia dengan cara sujud, Anda menghormati manusia dengan cara sujud, artinya Anda menghormati manusia dengan cara yang digunakan menghormati Allah Azza wa Jalla. Anda mengagungkan manusia dengan cara yang biasa digunakan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, fahamilah apa cara-cara hamba mengagungkan Allah, lalu bersihkan manusia dari cara-cara itu. Saya ulangi, fahamilah apa cara seorang hamba mengagungkan Allah, lalu bersihkan manusia dari hal itu. Jangan sampai cara-cara Anda menghormati Allah, cara-cara Anda mengagungkan Allah, Anda gunakan untuk manusia. Dan ini bisa jadi dalam 3 bentuk. Dengan 2 bentuklah paling gampang. Pertama, kita mengagungkan Allah dengan kata tertentu, maka jangan gunakan itu untuk manusia. Contoh, kita agungkan Allah dengan menyumpahkan namanya. Aku bersumpah demi Allah. Nah, maka kita mengagungkan Allah dengan menyumpahkan namanya. Maka jangan agungkan manusia dengan menyumpahkan nama manusia. Misalnya Anda mengatakan, demi ibuku aku bersumpah. Oh, Anda mengagungkan ibu seperti keagungan untuk Allah Azza wa Jalla. Yang diagungkan dengan sumpah itu Allah. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tahlifu bi abaikum, tidak boleh kalian bersumpah dengan orang tua kalian. Maka tauhid itu jamaah sekalian, agungkan Allah dengan cara-cara untuk Allah, agungkan manusia dengan cara-cara manusiawi. Mengagungkan Allah dengan caranya Allah, artinya agungkan Allah dengan segala ibadah. Semua ibadah, ucapan dan perbuatan, itulah bentuk-bentuk penghormatan, bentuk-bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua pengagungan untuk Allah jangan gunakan untuk manusia. Baik. Di antara cara mengagungkan Allah adalah mengorbankan nyawa untuk Allah. Mengorbankan nyawa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan jihad.
mengorbankan nyawa untuk Allah. Bolehkah Anda menghormati manusia dengan mengorbankan nyawa? Oh, saya ini pasukan berani mati untuk si fulan. Anda ingin mengorbankan darah dan nyawa Anda untuk seorang manusia, Anda syirik. Tidak perlu syirik itu Anda mengatakan dia Tuhan. Jadi mohon maaf, ini tidak bermaksud menyamakan, membandingkan saja. Tidak tahu bedanya apa itu. Gajah yang demikian besarnya punya baju, tiba-tiba oleh semut ngotot, saya harus pakai bajunya gajah. Apa namanya semut itu? Itulah perbandingan cerobohnya, bukan perbandingan pas, perbandingan bodohnya antara Allah dengan manusia. Manusia maha besar, melebihi segala yang besar. Tiba-tiba pakaiannya oleh seorang manusia yang hanya debu mengatakan, saya maunya pakaian Allah. Perbandingan gampangnya aja nih, semut minta pakaian gajah. Sujud itu pakaiannya Allah. Jangan lakukan sujud kepada manusia. Sumpah itu pakaiannya Allah. Jangan pakaikan kepada manusia. Baik jamaah sekalian, bagaimana dengan membungkuk menghormati orang? Apakah syirik? Bukan syirik. Karena dalam agama kita tidak ada ibadah membungkuk. Rukuk itu ibadah kalau di dalam salat. Kalau di luar salat rukuk itu bukan ibadah. Jadi tolong dipahami juga, tidak semua gerakan-gerakan salat itu bernilai ibadah tanpa salat. Satu-satunya gerakan salat yang bernilai ibadah tanpa salat hanya sujud. Makanya ada sujud syukur, itu sujud tanpa salat. Makanya ada sujud tilawah, itu sujud tanpa salat. Tadi dalam ayat surat Sa'ad, ketika Allah menegur Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud ingin menikahi istri orang. Kata Nabi Daud, ceraikanlah biar saya nikahi. Istri saya 99, biar genap saja. Akhirnya datang dua orang pemilik kambing, yang satu 99, yang satu 1. Yang satu mengatakan, wahai Daud, saya punya kambing satu-satunya. Tiba-tiba kawan saya ini minta kambing yang satu-satunya untuk menggenapkan kambingnya. Kata Daud, laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Orang ini zalim. Alasan menggenapkan, dia minta kambingmu. Ini orang zalim. Ya oke lah. Akhirnya pemilik kambing pergi. Allah berfirman, fadhanna Daudu annama fatanna. Akhirnya Daud sadar, kami ini cuman mengirimkan contoh kasus. Apa yang dilakukan beliau? Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Daud kemudian istighfar sambil sujud. Nah, ajaibnya dalam ayat ini Allah sebutkan rukuk, tapi artinya adalah sujud. Semua ayat dalam Al-Quran berarti rukuk, kecuali ayat yang satu ini. Di ayat yang satu ini disebutkan rukuk, tapi pengertiannya sujud. Jadi begitu Nabi Daud ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Daud istighfar lalu kemudian sujud. Nah, ini salah satu dalil dibenarkan orang yang merasa berdosa kemudian sujud dan beristighfar. Ada contohnya dari Nabi. Dari Nabi tidak ada, dalam ayat ada. Kalau Nabi dari contohnya Nabi Daud ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sajada Daudu taubatan wa sajadnahu syukran. Ayat ini kata Nabi ayat sajadah, tapi Daud sajadah untuk taubat dan kita sajadah untuk syukur. Sujudnya Daud pada ayat ini adalah sujud taubat, tapi sujudnya kita adalah sujud syukur atau sujud tilawah. Jadi maksudnya satu-satunya gerakan salat yang bernilai ibadah tanpa salat hanya sujud. Maka ruku' itu bukan ibadah tanpa salat.
Baik. Anda berdiri bersedekap, ini ibadah enggak? Beribadah enggak ini? Di dalam sholat. Di luar sholat, jangan sampai nanti Anda berdiri depan saya, Anda bersedekap, lalu kawan kita mengatakan, ente syirik. Anda lakukan ibadah kepada si fulan. Ibadah apa? Itu kamu bersedekap. Berdiri bersedekap itu ibadah di dalam sholat. Kalau di luar sholat bukan. Duduk iftirash itu ibadah, tetapi di dalam sholat. Di luar sholat dia bukan duduk, dia bukan ibadah. Maka kalau Anda duduk di depan saya dengan iftirash, jangan sampai kawan kita bilang, oh itu syirik. Duduknya di depan makhluk menggunakan iftirash. Itu namanya duduk ibadah untuk makhluk. Anda terlalu ceroboh. Duduk iftirash itu ibadah betul, tapi kalau di dalam salat. Kalau di luar salat, dia bukan ibadah, sehingga melakukan duduk iftirash di depan manusia tidak dinamakan syirik. Nah, jadi membungkuk menghormati manusia ini bukan syirik. Karena membungkuk walaupun rukuk bahasa agamanya hanya ibadah di dalam salat. Di luar salat tidak dinamakan ibadah. Tapi apakah boleh menghormati manusia dengan rukuk? Enggak boleh. Tapi bukan dengan alasan syirik, tapi dengan alasan tasyabbuh bil kuffar. Karena itu menyamai cara-caranya orang non muslim. Jadi ini bayangkan, bedakan ya. Sama-sama dilarang, tapi yang satu dilarang dengan alasan tasyabbuh. Lalu sebagian kawan, bahkan sebagian guru kita mengatakan membungkuk kepada orang-orang, menghormati orang, ini syirik. Nah, itu keliru. Jadi membungkuk menghormati orang nggak boleh, tapi alasannya bukan syirik. Alasannya adalah tasyabbuh. Kenapa alasannya bukan syirik? Karena rukuk tanpa salat itu bukan ibadah. Baik jemaah sekalian, jadi bukan berarti boleh, tetap terlarang. Hanya saja kalau sebagian guru mengatakan membungkuk kepada manusia syirik, itu berarti terlarang alasan syirik. Itu dosa besar itu. Tapi kalau dia terlarang dengan alasan tasyabbuh, itu terlarang, itu dosa, tapi tidak sampai dosa syirik. Baik. Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan syirik itu adalah menyamakan Allah. Menyamakan Allah dalam batin dan dalam lahir. Menyamakan Allah dalam batin artinya dengan cinta. Menyamakan Allah secara lahiriah artinya adalah pengagungan. Kalau sampai selain Allah diagungkan dengan cara-cara mengagungkan Allah, itu adalah syirik. Kata Imam Ibnu Qayyim, meski dengan pengakuan atas keesaan Allah dan menciptakannya, keesaan Allah dalam menciptakan, keesaan Allah dalam memberi rezeki, dalam hal menghidupkan dan mematikan. Maksudnya, meski Anda tetap berprinsip Allah itu esa dalam menciptakan, ya, Allah itu esa dalam memberi rezeki, Allah itu esa dalam melindungi. Meski Anda akui keesaan-keesaan tersebut, tapi ternyata Anda agungkan selain manusia dengan cara mengagungkan Allah, Anda tetap syirik namanya, kata Imam Ibnu Qayyim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-Ankabut ayat 61 kalau nggak salah. Sebentar saya cari. Ya, surat Az-Zukhruf juga boleh. Atau surat Az-Zumar ayat 39. Atau surat Luqman ayat 31. Ankabut ayat 69, banyak ayatnya. Semua surat-surat yang saya katakan mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Maka kalau kau katakan kepada orang-orang kafir siapa pencipta mereka, mereka mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah.
Dalam surat lain Allah mengatakan, kalau tanyakan kepada mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Itu ayat yang bercerita orang-orang kafir di zaman Nabi kita mengimani bahwa pencipta itu cuma satu, yaitu Allah. Jamaah sekalian, tidak ada yang membantah Allah itu Al-Khaliq kecuali kaum falsafah. Kecuali kaum falsafah. Agar Anda tahu bahwa sebagian falsafah lebih kafir daripada kafir. Itu ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Kafir di zaman Nabi kita mengakui Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan diri mereka. Tapi kalau Anda bertanya kepada falsafah, orang-orang falsafah yang ekstrim tidak mengakui Allah itu pencipta. Terus bagaimana dengan alam ini? Orang-orang falsafah mengatakan alam ini tercipta oleh dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kata mereka, coba lihat tanah yang tandus, tidak ada rumput, nggak ada tanaman, tiba-tiba turunlah alam yang bernama hujan. Begitu turun hujan dan ini adalah alam yang tandus tiba-tiba tumbuh. Coba lihat bagaimana alam menciptakan dirinya sendiri. Contoh yang kedua, ini ada air dalam botol. Anda ambil mikroskop, tidak ada benda kehidupan di dalam. Nggak ada bakteri, nggak ada parasit, nggak ada jentik-jentik. Tapi begitu Anda taruh, Anda buka air ini, taruh di luar, 3-4 hari tiba-tiba sudah ada parasit. Mungkin udah ada bakteri. Sudah ada jentik-jentik juga. Ada apa ini? Mereka mengatakan, coba lihat bagaimana alam itu menciptakan dirinya sendiri. Wah, makanya betapa jahatnya falsafah ini. Maka saya katakan tadi, orang kafir di zaman Nabi kita, sekafir-kafirnya mereka mengakui Allah itu Al-Khaliq. Maka siapa yang mengingkari Allah itu Al-Khaliq? Jawabnya adalah kaum falsafah. Mereka mengatakan bahwa alam menciptakan dirinya sendiri. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena falsafah ini memang tidak percaya dengan yang gaib. Mereka hanya percaya dengan yang kasat mata. Padahal ulama-ulama kita mengatakan Allah menampakkan 4 hal dan menyembunyikan 4 hal. Allah menampakkan ciptaannya dan Allah menyembunyikan dirinya. Allah menampakkan tubuh kita, tapi Allah menyembunyikan ruh kita. Allah menampakkan dunia dan Allah menyembunyikan akhirat. Allah menampakkan amal kita, tapi Allah menyembunyikan pahalanya. Makanya karakter dan sifat pertama orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib. Dan orang-orang falsafah tidak ada yang mengimani yang gaib. Mereka hanya mengimani yang nyata-nyata saja. Lalu mereka merasa telah benar dengan membatasi keyakinan hanya pada yang nyata. Karena justru di balik yang nyata itu masih banyak eksistensi. Sangat banyak sekali hakikat di balik yang nyata. Dan orang-orang filsafat tidak percaya itu. Baik, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seseorang yang mengatakan Allah itu esa dalam menciptakan, Allah itu esa dalam memberi rezeki, tapi orang ini syirik di dalam cinta, syirik di dalam pengagungan. Kata Imam Ibnu Qayyim, pengesaannya tidak sah dengan syiriknya. Paham maksudnya? Allah itu menciptakan, iya. Ada temannya Allah menciptakan, enggak ada. Allah itu esa menciptakan. Berarti dia mengakui tauhidnya Allah dalam penciptaan. Baik. Tapi ternyata dia syirik kepada Allah dalam 2 hal. Syirik lahiriah dan syirik batinnya. Syirik lahiriah yaitu
mengibadahi selain Allah. Itu syirik lahiriah. Lalu syirik batiniah artinya mencintai selain Allah dengan cinta ibadah. Pertanyaan, tauhidnya orang tadi sahkah sementara dia syirik dalam dua hal ini? Jawabannya tidak sah. Jadi lebih gampangnya lagi, tauhidnya orang tadi adalah tauhid rububiyah. Allah pencipta, Allah yang ngasih rezeki, bukan yang lain. Allah yang melindungi, bukan yang lain. Ini semuanya adalah tauhid rububiyah. Tapi bahwa Anda agungkan selain Allah dengan cara mengagungkan Allah, Anda cintai selain Allah dengan mencintai Allah, ini syirik. Di sini Anda tidak melakukan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah Anda itu tidak sah sementara Anda masih syirik dalam uluhiyah. Makanya ulama kita menegaskan bahwa tauhid yang habis-habisan diperjuangkan para nabi itu adalah tauhid uluhiyah ini. Karena tauhid rububiyah tidak sah dengan tauhid uluhiyah. Sebetulnya sebaliknya juga begitu. Tauhid uluhiyah itu pun tidak sah tanpa tauhid rububiyah. Cuman tidak ada orang yang memiliki tauhid uluhiyah tetapi syirik rububiyah. Tidak ada. Tauhid uluhiyahnya oke, tauhid rububiyahnya rusak. Tidak ada. Yang ada sebaliknya, ada orang yang tauhid rububiyahnya lurus tapi tauhid uluhiyahnya kacau. Ini yang banyak. Dan orang-orang kafir di zaman Nabi kita seperti ini modelnya. Mereka memiliki tauhid rububiyah yang lurus, tapi mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Oh, kalian membeda-bedakan. Betul, kita membedakan uluhiyah dan rububiyah, tapi kita tidak memisah. Kita membedakan rububiyah dan uluhiyah, tapi kita tidak memisah. Yang satu tidak sah tanpa nomor dua pun tidak sah tanpa nomor satu. Masalahnya, tidak ada kasus dalam perjalanan sejarah dakwah para nabi orang-orang yang bertauhid uluhiyah tetapi syirik dalam rububiyah. Nggak ada. Yang ada kasusnya adalah orang-orang bertauhid rububiyah tetapi syirik dalam uluhiyah. Ini yang ingin ditegaskan Ibnu Qayyim dalam hadis ini. Dalam catatan tadi. Walau ada orang yang tauhid kepada Allah rububiyah secara rububiyah, tetapi dalam hal cinta dan pengagungan dalam uluhiyah dia tidak mentauhidkan Allah. Syiriknya dia tidak terselamatkan dengan tauhid rububiyah itu. Sekali lagi, syiriknya dia syirik dalam cinta. Dia syirik dalam pengagungan alias ibadah. Syirik ini tidak terselamatkan dengan tauhid rububiyah. Bahkan tauhid rububiyahnya tidak diterima disebabkan karena syirik uluhiyah itu. Anda tahu kenapa? Uluhiyah itu haknya Allah, rububiyah itu haknya kita. Mencintai Allah melebihi segalanya, bukankah itu haknya Allah? Mengibadahi Allah, bukankah itu haknya Allah? Makanya tauhid uluhiyah lebih tinggi karena di sini ada hak Allah. Kalau tauhid rububiyah itu hubungannya hak Anda saja. Allah ciptakan Anda, Allah kasih Anda rezeki, Allah kasih Anda keselamatan, Allah bahagiakan rumah tangga Anda. Itu semuanya hak Anda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, catatan Ibnu Qayyim ini sangat bagus. Sudah masuk waktu ya. Baik, kita lanjut dikit lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat inilah yang menjadi dalil bahwa prinsip dan konsep syirik itu adalah mempersamakan. Kalau ada yang bertanya, kalian ini ada-ada aja, syirik itu menduakan, ini katanya mempersamakan. Oh tidak, ini ada ayat 97, 98 dalam surat Asy-Syu'ara. Ayat ini menegaskan konsep dan prinsip syirik. Allah berfirman, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Ini orang-orang kafir dalam neraka, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kita dulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, dalam kesesatan yang
nyata. Emangnya ada kesesatan yang nggak nyata? Oh, banyak. Kesesatan yang nggak nyata itu adalah kesesatan yang diselimuti dengan syubhat. Udah jelas bid'ah diselimuti dengan hasanah, dengan kata hasanah. Itu kesesatan yang nggak nyata itu. Dulu kita berada di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kapan itu? Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala ini dengan Tuhan seluruh alam. Mempersamakan kalian berhala-berhala dengan Allah Tuhannya seluruh alam. Maka ayat ini adalah dalil bahwa prinsip syirik itu adalah mempersamakan Allah dengan makhluk, atau mempersamakan makhluk dengan Allah, atau menyamai Allah dengan diri sendiri. Baik, insya Allah akan datang masih tentang syirik juga, bahkan sebagian mereka. Baik, betapa pentingnya tauhid ini jamaah sekalian, sehingga zikir paling mahal Anda adalah tauhid. Subhanallah wa bihamdihi, Anda bacakan sebanyak-banyaknya, nilainya seperti Anda sedekah emas sebesar gunung Uhud, sebesar, bukan untuk fakir miskin tapi fisabilillah. Jadi subhanallah wa bihamdi bobotnya seperti gunung emas. Zikir yang bobotnya sebobot langit dan bumi apa? Zikir yang mengandung tauhid, la ilaha illallah. Baiklah jamaah sekalian, insyaallah bahasan syirik ini kita lanjutkan kapan? Bagi Anda yang hendak bertanya, dipersilakan. Banyak testimoni yang mengatakan faidah dibacanya surat Al-Insyirah dengan jumlah tertentu dan pada saat tertentu, maka dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak terduga dan dimudahkan urusannya. Apakah hal itu memang ada tuntunan sunnahnya? Enggak ada. Tuntunan sunnahnya enggak ada. Apakah dibenarkan? Sesekali. Karena hakikat yang terjadi ini bertawassul dengan ayat Al-Quran. Seandainya Anda bacakan ayat lain juga bakal sama. Saya ingin rezeki ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, insyaallah akan datang. Ya Allah, saya ingin urusan saya selesai ya Allah, qul huwallahu ahad. Insyaallah akan sama saja. Karena hakikat pertanyaan ini, Anda punya hajat lalu Anda bertawassul dengan surat Al-Insyirah. Boleh tidak? Boleh. Catatannya satu, jangan batasi suratnya, jangan batasi jumlahnya. Ini kalau sampai dibatasi suratnya harus insyirah, jumlahnya harus 10 kali. Nah, untuk membatasi itu Anda butuh dalil. Harus insyirah, oke, harusnya ini dari mana? Harus 10 kali. Harus 10 kali itu dari mana? Jadi boleh-boleh aja Anda bertawassul dengan Al-Quran untuk satu keinginan Anda dengan 2 syarat. Jangan batasi suratnya, jangan batasi jumlahnya. Karena pembatasan ini membutuhkan dalil. Kalau Anda sendiri yang batasin kan nggak boleh. Itu menyamakan diri dengan Allah itu. Karena Allah yang punya hak memerintah, tiba-tiba Anda memerintah. Dan saya enggak ceroboh dalam hal ini. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang-orang yang mengajarkan, bukan yang melakukan. Orang-orang yang mengajarkan bid'ah, mereka membuat bid'ah lalu mengajarkan. Pembuat bid'ah ini adalah jatuh dalam syirik. Di mana syiriknya? Yang memiliki hak mensyariatkan adalah Allah. Tiba-tiba mereka mensyariatkan ibadah tertentu, mereka mensyariatkan zikir tertentu. Anda ambil hak syariat, itu haknya Allah. Jika kita mengamalkan hal itu dengan harapan urusan kita ada solusinya dan pada akhirnya ada solusi untuk menjauh kita padahal tidak ada tuntunan, apakah hal itu istidraj dan berdusta? Menggunakan cara-cara yang dilarang kemudian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla,
Apakah itu istidraj? Itu aslinya istidraj. Cuman ada yang meringankan. Yang meringankan bahwa orang yang melakukan ini orang awam. Orang awam itu dimaafkan oleh Allah karena keawamannya. Apalagi di zaman sekarang banyak penceramah yang sesungguhnya bukan penceramah. Ada seorang penceramah besar sekali namanya. Kuliahnya jurusan bahasa Arab. Tapi terjunnya di publik itu justru ahli tafsir. Sehingga banyak tafsirnya kacau balau. Kemarin saya duduk, saya lihat videonya, bikin ya Allah salah. Saya coba scroll lagi videonya, salah lagi. Kemarin waktu di Mekah saya buka media, ada videonya salah. Saya scroll salah lagi, terlalu banyak salahnya. Dan orangnya dinasihatin tidak mau. Nah, jadi oleh sebab itu hati-hati. Jemaah sekalian, periode umat Islam ini dalam hadis Nabi 5 periode. Baru dengar ini 5 periode, enggak jadi soal, yang penting ada dalilnya. Periode itu soal bahasa saja. Diriwayatkan Imam Muslim dari Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami dalam keburukan. Tiba-tiba datanglah kebaikan Islam ini. Apakah setelah kebaikan Islam ini masih ada keburukan? Kata Nabi, akan datang keburukan. Setelah keburukan itu apakah ada kebaikan? Kata Nabi, akan ada kebaikan, tapi kebaikan yang berdebu dan berasap. Kebaikan berdebu. Ya Rasulullah, kebaikannya berdebu. Iya, apa debunya? Debunya qaumun yastannuna bi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Debunya kata Nabi adalah orang-orang yang enggak lagi ikut sunnahku, enggak ikut petunjukku. Ya Rasulullah, kalau itulah zaman baik yang berdebu, apakah setelah zaman baik berdebu atau zaman buruk? Kata Nabi, masih ada zaman kelima, zaman buruk. Ya Rasulullah, apa keburukannya? Du'atun ala abwabi jahannam. Di zaman buruk yang nomor 5 ini akan muncul penceramah-penceramah tapi menyeret kepada jahannam. Jadi ini 5 fase umat. Fase pertama kita berada dalam keburukan sebelum Islam datang. Itu keburukannya 100%. Tiba-tiba datang kebaikan 100% karena disinilah Rasulullah hidup. Lalu datang lagi keburukan. Keburukan di sini tidak dijelaskan Nabi. Yang dimaksudkan di sini adalah pembunuhan terhadap Umar, pembunuhan terhadap Utsman. Setelah keburukan ini akan datang kebaikan, tapi kebaikan yang berdebu. Huzaifah bertanya, kebaikan berdebu? Iya, kebaikan tapi dengan debu-debu bidah. Debu-debu ajaran yang bukan ajaran, alias bidah. Ya Rasulullah, kalau itu kebaikan berdebu, masih adakah keburukan? Ada keburukan. Itu fase yang kelima. Apa itu? Muncul penceramah-penceramah yang menyuruh ke jannah. Pertanyaan, fase pertama Anda enggak di sana. Fase kedua Anda enggak di sana juga. Fase ketiga Anda tidak di sana juga. Anda dan saya berada di fase keempat dan fase kelima. Fase keempat, fase di mana kebaikan tertutup debu bidah. Di mana kebaikan tertutup sunnah yang bukan sunnahnya Nabi. Lalu yang nomor 5 adalah munculnya orang-orang yang menyuruh kepada jahannam. A'udzubillah. Apakah atau bagaimana posisi sujud yang benar seperti gambar 1 atau gambar 2? Ini gambar 1, aneh nggak ngerti gambar 1 ini. Gambar 1 tumit di lantai. Nggak ngerti saya gambarnya ini. Betul. Posisi sujud yang benar, ada beberapa anggota tubuh sujud yang disepakati.
Oke. Lalu ada beberapa anggota tubuh yang dikhilafiahkan. Adapun beberapa hal yang disepakati dalam sujud. Pertama, soal jari-jari. Semua jari-jari tangan dalam sholat dirapatkan kecuali satu rukuk. Semua jari-jari dalam sholat dirapatkan kecuali dalam rukuk. Berarti dalam sujud jari-jarinya dirapatkan. Setelah dirapatkan sejajar dengan telinga dan pundak. Itu nomor 2. Nomor 3, renggangkan siku kanan dan siku kiri. Nah, renggangkan siku kanan dan kiri ini. Lalu nomor 4, renggangkan pula perut dengan paha. Nomor 5, renggangkan pula kaki kanan, kaki kiri. Jadi dalam sujud enggak boleh rapat lutut, direnggangkan. Berapa yang renggang? Sikut direnggangkan, perut dan paha direnggangkan, kedua kaki direnggangkan. Bagaimana dengan tumit? Tumit ini khilafiyah. Hampir semua imam yang 4 mengatakan tumit itu direnggangkan sama dengan lutut. Setahu saya ulama terdahulu cuma satu yang mengatakan tumit dirapatkan. Siapa dia? Imam Ibnu Khuzaimah. Cuman Imam Ibnu Khuzaimah ini diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan Anda pun akhirnya ikut juga. Jadi kalau dikatakan Anda nih, saya ingin mazhab salaf, sujudnya merapatkan kaki, insya Allah Anda tidak temukan mazhab salafnya kecuali Imam Ibnu Khuzaimah. Adapun imam yang 4, mereka mengatakan bahwa telapak kaki waktu sujud itu direnggangkan. Tapi sudah nggak perlu kita dalam hal ini berdebat. Yang mau renggang, imam Anda mazhab yang 4. Yang mau rapat, imam Anda cuma satu, Imam Ibnu Khuzaimah. Kalau saya mau ikut, ikut aja mazhab jumhur. Nomor 2, hal yang dikhilafiahkan dalam sujud bagi perempuan merenggangkan tangan atau dirapatkan tangan. Merapatkan tangan waktu sujud bagi perempuan diriwayatkan dari Asma, hadisnya dhaif. Tapi walaupun hadis ini dhaif, ini dilakukan oleh sejumlah sahabiyat. Salah satunya adalah Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Jadi riwayat dari Asma bahwa perempuan merapatkan siku waktu sujud, riwayat ini dhaif. Lantas apa yang membuat mazhab Syafi'i mengamalkan hadis yang dhaif ini? Karena walaupun dhaif ternyata diamalkan kaum salafus saleh. Siapa contohnya? Contohnya adalah Ummu Darda. Jadi ada beberapa hadis yang memang dhaif tapi ada amalnya dari kalangan salafus saleh. Salah satunya apa? Mengusap wajah selesai doa dan selesai salat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anda mengusap wajah. Hadisnya dhaif, betul, hadisnya dhaif. Hadis dari Nabi dhaif. Tapi riwayat dari kaum salafus saleh banyak. Wah, ini baru dengar juga nih. Oh ya, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis tentang fadilah mengusap wajah habis sholat, habis doa, hadisnya tidak sahih. Tapi diriwayatkan sejumlah kaum salafus saleh melakukan hal itu. Sehingga ini masalah yang longgar insya Allah. Ada yang memakai siwak sewaktu berdiri akan takbir, kita di sampingnya jadi geli. Kapan sebaiknya dilakukan? Ya, Anda jangan geli aja. Anda jangan geli, dia melakukan yang baik. Nah, seandainya dia bersihkan mulutnya dengan tisu, kan Anda nggak geli. Di mana yang geli? Dia nggak salah. Anda kalau Anda pergi umroh lah, sekali 2 bulan biar lihat orang Saudi rata-rata pakai begituan. Bagaimana konkretnya cara bertaubat? Nah, ini kita sedang mengkaji hukum taubat ini. Nah, kalau Anda berkenan hari Kamis besok
waktu zuhur saya ada kajian di Masjid Kota Wisata, Masjid Darussalam. Judulnya adalah Kaidah-Kaidah Taubat. Ya, rangkuman pembahasan taubat di sini. Cuman saya judulkan seperti itu, Kaidah-Kaidah Taubat. Ini ringkasan pembahasan taubat yang berlalu. Apakah tradisi seperti mencuci kaki ibu apakah termasuk syirik atau tasyabbuh? Syirik bukan, tasyabbuh juga bukan. Syirik karena ini bukan ibadah kepada selain Allah. Tasyabbuh ini juga bukan kebiasaan orang kafir. Nah, gitu ya. Cuman apakah ini boleh? Apakah ini sesuatu yang berlebihan atau tidak, itu aja. Karena surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan itu artinya. Surga di bawah telapak kaki ibu bukan pula artinya Anda sujud, Anda mencium telapak kaki ibu. Pengertian surga di bawah telapak kaki ibu, pengertiannya Anda taat dan meletakkan diri Anda di bawah telapak kaki ibu. Ibu Anda petani, Anda seorang profesor, tetap letakkan diri Anda di bawah telapak kakinya. Jangan tinggikan diri Anda sama sekali. Itu maksudnya. Nah, baik. Jadi bukan syirik, bukan tasyabbuh juga. Cuman salah paham aja mungkin ya. Itu salah paham saja. Oke, di zaman sahabat tidak terkenal misalnya Ibnu Umar cuci kaki bapaknya Umar bin Khattab. Aisyah misalnya cuci kaki bapaknya Abu Bakar. Ya, tidak ada riwayat itu. Tapi mereka benar-benar merendah di depan orang tua. Bukan merendah di lututnya, merendah di bawah kakinya. Karena tujuan hadis itu bagaimana Anda merendah di bawah telapak kaki ibu. Itu maksudnya. Bagaimana dengan hormat bendera dan ucapan di lembaga pendidikan? Hormat bendera. Pertanyaan, ini ibadah bukan? Kalau ini ibadah, maka melakukannya kepada bendera tidak dinamakan syirik. Iya, kita sudah membaca fatwa dalam hal ini. Fatwa seorang ulama dari Saudi bahwa hormat bendera itu syirik. Jawabannya salah. Definisinya syirik apa sih? Melakukan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Nah, kalau ini ibadah, berarti hormat bendera adalah syirik. Yang jelas ini bukan ibadah, berarti hormat bendera bukan syirik. Oke, kalau begitu apakah kalau bukan syirik, apakah ini tasyabbuh? Bukan juga. Karena tasyabbuh itu kebiasaan orang kafir yang memang spesialisnya mereka. Dan hormat bendera ini bukan spesialisnya kafir. Di mana-mana seluruh dunia orang hormat bendera. Jadi kalau ini bukan spesialisnya mereka, alasan tasyabbuh bil kufar tidak tepat, alasan syirik lebih tidak tepat lagi. Baik jamaah sekalian yang saya. Kalau begitu bagaimana? Kalau ini bukan ibadah, kembalikan ke hukum dasar. Hukum dasar ibadah adalah terlarang. Hukum dasar non ibadah hukumnya apa? Hukum dasar non ibadah apa sih? Boleh kan? Ya. Seseorang yang bersedekah dengan niat untuk dihadiahkan kepada orang lain yang sudah wafat, apakah ada batasnya jumlah orang yang boleh dihadiahkan? Misal hanya boleh untuk satu orang saja atau boleh diantarakan ke beberapa orang saja? Oh, ini 1 juta, di absen itu atas nama fulan. Bolehkah hadiah itu untuk beberapa orang atau hanya untuk satu orang? Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kita tidak temukan fatwa hadiah dari satu orang untuk beberapa orang dalam hal pahala. Makanya ketika Anda badal, hanya bisa badal untuk satu orang, badal umroh untuk satu orang, badal umroh untuk badal haji untuk satu orang. Saya baru ketemu satu kali kasus seorang TKW Indonesia badal haji untuk 30 orang. Labbaik Allahumma hajjan an fulan 30. Karena badal haji memang luar biasa. Tahun ini berapa badal haji? 30 juta ke atas badal haji. 30 kali 30. Pulang haji langsung ganti mobilnya. Kita sih nggak sejauh itu berpikirnya. Mungkin orang nggak ngerti itu aja udah.
Jadi dengan demikian saya belum nemu fatwa, belum menemukan dalil bersedekah atas nama beberapa orang. Yang ada adalah badal umroh hanya untuk satu orang, badal haji hanya untuk satu orang. Kalau Anda sedekah untuk beberapa orang dalam satu sedekah, saya tidak temukan dalilnya. Jawabannya saya tidak tahu. Kalau gitu lakukan beberapa sedekah untuk beberapa orang. Hari ini sedekah atas nama Muhammad, besok sedekah atas nama Ali. Uangnya sangat sedikit, ya minta lagi aja. Orang yang salat jamaah di masjid tingkat di mana lantainya dibeton semua hingga jamaah yang ada di lantai atas tidak tahu aktivitas imam yang ada di lantai dasar, hanya dengan suaranya saja karena tidak dipasangkan layar monitor. Baik, jadi sholat di lantai atas ke bawah itu secara fisik bersambung. Nomor dua, apakah dia lantai atas mengetahui gerakan imam? Bukan melihat, mengetahui. Jawabannya iya. Mengetahui gerakan imam, nggak mesti lihat imamnya. Di masjid ini kalau kita salat Jumat, jamaah yang berada di posisi luar, mereka yang tidak tahu gerakan imam. Mereka tahu gerakan imam melihat makmum di depannya. Nah, kalau misalnya sholatnya di luar, sop pertama di luar, mereka tahu gerakan imam itu bukan dengan makmum di depannya, tapi melalui mikrofon. Jadi dengan demikian sholat di masjid bertingkat, fisiknya bersambung dengan jamaah yang di bawah, dan gerakan imam pun diketahui walau tidak dilihat. Berarti sah. Cuman yang terbaik Anda di sop pertama. Itu yang terbaik. Beberapa masjid mengeraskan bacaan zikir sehingga mengganggu orang-orang salat yang di luar salat jamaah. Sejauh mana batas toleransi mengeraskan bacaan? Ia mengeraskan zikir selesai salat. Ada riwayatnya dari Nabi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kami mengenal Nabi selesai salat dengan suara zikirnya. Hadis sahih. Nah ya, jadi kalau ada orang saya salat astagfirullah Allahumma antas salam, suara kan apa terdengar? Justru mengeraskan suara zikir bagian dari sunnah untuk memisahkan zikir dengan salat. Salat udah kelar. Nah, untuk menandakan salat selesai itu dianjurkan meninggikan zikir. Sampai kapan? Batasnya kalau tidak mengganggu yang lain. Jadi keraskan untuk diri Anda sendiri. Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berubah. Mohon pencerahan keterbatasan manusia, peran sabar dan ikhtiar hamba Allah. Ayat seperti itu dua kali dalam Al-Quran, ya. Surat Ar-Ra'd, satu lagi surat Al-Anfal. Tapi maksud ayat itu Allah tidak merubah keadaan kaum kalau mereka nggak mengubah diri mereka. Maksud ayat itu nggak begitu. Maksud ayat itu adalah Allah nggak mengubah nikmat yang ada di tangan kalian kecuali kalau kalian udah mengubah diri kalian dengan dosa. Kalau kalian udah berdosa, maka Allah mengubah nikmat ini menjadi azab. Sungai jadi banjir, laut jadi tsunami. Nikmat-nikmat ini diubah oleh Allah menjadi azab disebabkan kalian telah mengubah diri dengan dosa-dosa kalian. Itu maksud ayat. Karena ayat ini hubungannya dengan Fir'aun. Hubungannya dengan Fir'aun. Fir'aun itu Allah kasih nikmat, tapi dia kufur, maka nikmat berubah menjadi azab karena dia mengubah dirinya menjadi seorang yang durhaka. Tapi bukan berarti ucapan Anda tadi salah. Saya ingin menjadi baik, tapi saya nggak berubah. Betul. Kalau Anda ingin menjadi baik harus berubah, baru Allah berikan perubahan orang baik. Anda ingin uang tapi Anda tidur, ya Allah nggak ngasih apa-apa karena Anda sendiri tidak berubah. Baik, jadi prinsipnya ucapan Anda itu bahwa harus berikhtiar. Harus berikhtiar. Tapi di balik ikhtiar itu tentu Anda pun harus berdoa dan bertawakal. Saya top up GoPay 100.000, tapi yang harus saya bayarkan itu 101.000. Apakah ini halal? Pertama, antara Anda dengan si GoPay tidak ada pinjam meminjam.
Ya, kalau Anda minjam bayar 100.000, bayar 101, tentu di situ ada riba. Hubungan Anda satu dengan si GoPay itu adalah hubungan jasa. Karena si GoPay akan berjasa melakukan transaksi A, transaksi B, transaksi C. Sehingga yang 1.000 tadi tidak masuk kategori riba. Karena di sini tidak riba dalam mata uang terjadi karena dua hal. Pertama, pinjam meminjam alias hutang. Nomor dua adalah jual beli mata uang. Nah, di sini tidak ada pinjam meminjam, di sini pun tidak terjadi jual beli mata uang. Maka 1.000 tadi tidak masuk kategori riba. Itu murni uang jasa. Uang jasa yang bernama administrasi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.